ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa nashkuru syukran wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada pekan ini, dan kita akan melanjutkan kembali insyaallah untuk pembelajaran tajwid kita. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak, kita mengingat kembali ya di pelajaran sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang lahan jali, yaitu kesalahan yang mengubah makna. Nah, di sini sudah ada rangkum ya, ada dua ya jenis kesalahan. Yang pertama, ketika harokatnya berubah. Ketika harokatnya berubah, di sini hati-hati karena artinya bisa berubah. Kemudian ya begitu juga mengganti huruf. Mengganti huruf juga ini termasuk dari lahan jali. Nah, ini juga bisa merubah makna. Nah, lahan jali ini ya Bapak, sedikit kesimpulan untuk pembelajaran sebelumnya. Lahan jali ini bisa terjadi antara merubah makna atau tidak merubah makna. Yang jelas adalah bacaannya itu betul-betul salah. Jadi orang-orang bisa mengetahui bahwa bacaan itu salah, baik orang awam yang masih belajar baca Al-Quran, yang seperti misalnya belum lancar membaca Al-Qurannya, ataupun orang yang mahir, yang dua-duanya bisa membedakan, oh ini ternyata salah membacanya. Nah, jadi seperti itu Bapak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ya. Di sini sudah sering Ana ingatkan ya, ataupun sebelumnya kita meloja juga. Jadi Bapak, ada yang harus kita sempurnakan ketika membaca Al-Quran, yaitu adalah vokal. Vokal ketika membaca Al-Quran, usahakan betul-betul sempurna ya, betul-betul sempurna. Ya, ada 3 vokal yang masyhur ketika membaca Al-Quran, yaitu di bacaan fathah, kemudian kasroh, kemudian dhammah. Nah, fathah, kasroh, dhammah memiliki vokalnya masing-masing ya Bapak, bagaimana gerakan mulutnya ataupun bagaimana gerakan ya rongga mulut bagian sini. Nah, jadi kita mulai dari fathah ya Bapak. Fathah seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa fathah ini bacaannya dengan cara membuka mulut, bukan cuma setengah-setengah ya Bapak, bukan cuma asal kedengeran ya, misalnya membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu cuma asal kedengeran. Padahal seharusnya dia membuka ya, ketika membaca A ya berarti dibuka A, mulutnya dibuka, tapi jangan sampai berlebihan ya, jangan sampai nah, juga ya. Pokoknya dia adalah jangan sampai malas bergerak ataupun jangan berlebihan, tetapi dibuka aja A. Nah, kemudian ya Bapak, di sini ada contohnya, di sini adalah ola. Nah, ini vokalnya adalah isti'la ya, besar, tebal. Nah, kemudian berikutnya kasroh. Nah, kalau fathah itu mudah ya Bapak, kita tinggal membuka mulut saja. Sedangkan kasroh dan dhammah ya, kita mulai dari kasroh, itu memiliki teknik sendiri ketika membacanya, yaitu dengan cara menurunkan rahang ya Bapak, merendahkan ataupun menjauhkan rahang ya, menjadi i ya, diturunkan i. Nah, dhammah insyaallah mudah ya Bapak. Dhammah itu dengan cara memonyongkan kedua bibir. Kesalahannya ya, misalnya contohnya ketika membaca bismi ya. Jadi bismi, bi seharusnya turun. Tapi kadang-kadang orang-orang membaca dengan cepat dan juga bacaannya malas menggerakkan mulut, itu menjadi bismi ya. Jadi nggak jelas apakah bi atau bi ya, begitu. Begitu juga ini ya Bapak, dhammah. Dhammah itu aslinya adalah dengan memonyongkan bibir. Tetapi banyak orang yang bacaannya itu kurang memonyongkan bibirnya. Ya, menjadi qol ya. Padahal kalau seharusnya ya dia membacanya u-nya jelas. Misalnya ketika membaca juga qaulu ya. Nah, ini adalah ketika dia bertemu dengan waw. Nah, kalau dia malas memonyongkan bibir ya, maka bacanya qaula ya, nggak jelas.
Nah, begitu ya Bapak, ketika membaca alhamdu ya, alhamdu dimonyongkan bibirnya. Jangan alhamdulillah ya, nggak jelas Bapak. Jadi vokal ya, atau itmamul harokat di sini harus disempurnakan. Di Indonesia sendiri ya Bapak, pengaruh vokal ini tergantung dengan daerahnya. Ya, semua daerah memiliki karakteristik masing-masing khas ya. Yang Jawa bacanya seperti apa, yang Sunda bacanya seperti apa. Makanya usahakan ketika membaca Al-Quran ya, kita tinggalkan terlebih dahulu kebiasaan logat ya yang biasa kita pakai ketika misalnya berbahasa bahasa Jawa atau Sunda dan sebagainya. Ini ditinggalkan terlebih dahulu. Kita fokus dengan yang sudah dipelajari, yaitu kalau misalnya ketemu A dibuka mulutnya, I direndahkan rahangnya ya, dijauhkan, I kemudian U ya, dimonyongkan bibirnya. Maka dari itu Bapak, usahakan mulut ini bergerak, karena ada yang mengistilahkan membaca Al-Quran itu sebagai olahraga mulut, riyadhatul fam ya. Jadi mulut ini berolahraga karena dia bergerak terus ya. Buka, habis itu langsung pindah, monyong, habis itu langsung turun ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Misalnya contohnya ketika membaca Al-Fatihah, alhamdulillah, pindah lagi, hi turun lagi, hi, ya begitu. Nah, ini jadi harus dilatih ya Bapak. Kalau misalnya jarang dilatih, nanti akan balik lagi seperti biasanya. Jadi yang perlu Bapak ingat ya, Bapak ingat adalah ketika membaca Al-Quran, mulutnya bergerak. Jangan sampai mulutnya tidak bergerak. Karena kalau mulutnya tidak bergerak, maka belum sempurna bacaannya, vokalnya belum sempurna. Kalau misalnya ketika membaca vokalnya tidak disempurnakan, masuknya ke kesalahan ringan atau kesalahan berat. Ya, masuknya adalah ke kesalahan ringan. Ya, kesalahan ringan. Nah, maka dari itu kita sempurnakan bacaan kita dengan cara menyempurnakan vokal kita ya, Bapak. Baik. Kita akan mulai untuk ya. Jadi Bapak, kita akan lanjutkan kembali bacaan kita, dan ini untuk materi malam hari ini ya. Kita praktikkan juga di bacaan kita pada malam hari ini. Sekarang kita masuk ke surat apa? Al-Jin. Ya, 20. Dia berapa? 20. Ya, silakan dibuka mushafnya. Kita buka surat Al-Jin di halaman di ayat 20. 21 sekarang. 20. Iya, 20. Mulainya di 20. Sudah dapat semua di halaman 573 ya. Iya, di halaman 573. Sudah dapat tadi? Sudah. Baik, kita mulai. Fokus ya, terutama di pembahasan yang kita bahas malam hari ini, yaitu dengan mamul harokat, menyempurnakan vokal. Kita latih vokal kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat-ingat ya Bapak, dilanjutkan kembali nanti. Untuk vokalnya A dibuka, U dimonyongkan, I dijauhkan ke bawah ya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ingat-ingat ya Bapak, jangan lupa nunnya ditahan. Kita ulang lagi. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul
panjang Bapak? Ada alis. Ada alisnya. Itu namanya apa, nama hukumnya? Ya, maksilah tawilah ya Bapak. Di fokusnya adalah di sini ada alisnya aja ya Bapak, biar gampang. Setiap ketemu alis berarti dipanjangkan ya. Jangan sama kayak yang 2 harokat. Kita lanjut. Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Bagus ya Bapak, ditahan ketika baca dharra, masyaallah. Kita lanjut. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Ya, kita sampai ahad dulu ya Bapak. Nah Bapak di sini ya, ketika membaca qul usahakan hati-hati ya Bapak ketika membaca qaf. Qaf itu jangan keluarnya bacaannya jangan terlalu dalam ya. Jangan dari sampai tenggorokan qul ya, jangan. Tapi ya ingat-ingat aja bacaan huruf kaf, ka, mundurin sedikit ya, jangan dikasih angin. Qul begitu. Jangan terlalu dalam. Qul jangan ya. Biasa aja qul ya. Kita lagi coba. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Walan ajida min dunihi multahada. Walam ajida min dunihi ahada. Ya, kita coba sekali lagi. Walan ajida min dunihi multahada. Walam ajida min dunihi multahada. Ya, Bapak ada yang ingat di sini bacaan ikhfa-nya ikhfa apa? Jenisnya? Di minggu nihi. Yang apa namanya, yang dekat namanya. Ya, yang dekat ya. Betul, ikhfa. Akrab. Ya nanti kita bahas ya Bapak, insyaallah di beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas lagi ikhfa aqrab, ikhfa ausat dan ikhfa abad. Nah, pokoknya intinya adalah ketika membaca ikhfa aqrab ini bacaannya tidak terlalu ang ya. Bapak jangan ming enggak ya. Tapi mi ya, lebih ke nggak jelas bacaannya ya. Remang-remang, ikhfa, samar-samar begitu. Kita lanjut terlebih dahulu. Illa balaghan minallahi wa risalatihi. Illa balaghan minallahi wa risalatihi. Terus wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. Ya, kita stop di jahanam aja ya, Bapak. Kita ulang lagi. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. Huruf ain sifatnya Bapak, apakah dia mengalir atau tidak mengalir bacaannya? Tidak mengalir. Sedang ya. Karena dia masuk ke bacaan dari lin umar ya, ada ainnya lin umar. Maka bacaannya yang dimaksud dengan sedang itu adalah mengalir tapi sedikit ya Bapak.
mengalir suaranya tapi sedikit. Jadi ketika membacanya kedengaran ya, alirannya jangan diputus, bahwa jangan wa may ya'si jangan. Tetapi dikasih aliran sedikit, wa may ya'si ya sedikit. Ya'si. Kita coba lagi, sekali lagi. Wa may ya'sillaha wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Bagus ya Bapak. Jadi ya tadi bacanya sudah cukup bagus. Sambil mengingatkan kembali ya Bapak, tadi alhamdulillah bacanya sudah bagus semua. Tapi tetap ya diingatkan, hati-hati ketika membaca setelah panjang ketemu hamzah, hati-hati hamzahnya kurang jelas bacaannya. Misalnya fiha abada. Nah, tadi bacanya sudah bagus semua. Fiha abada a ya, terputus suaranya, ditahqiq. Nah, ini dipertahankan ya Bapak. Kita lanjut. Hatta idza ra'aw ma yu'adun. Hatta idza ra'aw ma yu'adun. Fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Huruf dhad suaranya mengalir atau tidak mengalir? Dhad. Ya. Kita tahu bacaannya tidak mengalir apa, habis itu pertengahan apa, sisanya mengalir. Kira-kira mengalir ya. Berarti yang tidak mengalir apa? Suaranya. Huruf-hurufnya apa? Huruf kol-kolan. Ajid. Ya, ajid qatin bakat. Yang mengalir sedikit atau pertengahan? Lin umar. Berarti sisanya dot masuk ke sisanya atau tidak? Ya, masuk ke sisanya berarti mengalir bacaannya. Nah, jadi Bapak hati-hati ketika membaca dot, termasuk ketika sukun ya, jangan sampai berhenti bacaannya. Dia memiliki sifat khusus juga ya ketika membacanya, yaitu membacanya suaranya memanjang. Au ya, memanjang suaranya. Coba kita coba lagi. Fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Ya, Bapak, jadi seperti itu ya ketika membaca huruf dhad. Ketika membaca huruf dhad ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, huruf dhad ini termasuk huruf yang paling sulit diucapkan, karena yang paling fasih membaca dhad itu adalah Rasulullah SAW. Ya, jadi huruf dhad ini karakteristiknya khusus di bacaan Arab aja ya. Kalau di bahasa lain mungkin tidak ditemukan. Makanya kita latih terus bacaan dhad, dho ya, al suaranya memanjang. Ya, suaranya memanjang gitu. Tapi Bapak ya, kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu untuk bacaannya, yaitu sampai 24. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan habiskan ya Bapak, dari ayat 25 sampai 28. Dan insyaallah kita sekarang pindah ke sesi membaca ya, satu persatu Bapak. Kemudian nanti yang setoran silakan disiapkan hafalannya. Kita mulai dari Pak D terlebih dahulu. Silakan Pak D. Dari ayat 20 ya.
inni la yujida fi Ulang. Qul inni la yujironi minallahi minallahi ahadu walan ajida min duni multahada illa balakum minallahi wa risalatihi wa mayya sillahu wa harokatnya hati-hati. Wa may ya'sillah wa mayyasillahu ya'sillaha wa mayyaksillaha wa rasulahu wa inna lahu naro jahannam khalidina fiha abada hatta idaro au mayu bukan may hatta idaro au mayu waduna fasaya lamuna man afana harokatnya afu nasirun fa nasiro wa kullu wa aqalu adada. Ya. Nah, jadi pada harus lebih hati-hati lagi harokatnya ya. Harokatnya tadi masih banyak yang sedikit kelewat ya, ataupun ketukar antara a sama u ya. A sama u ini hati-hati pada. Kalau u ada bulat-bulatannya, sedangkan a itu garis aja ya. Jadi berarti jangan sampai ketukar lagi. Sama deh nanti lagi ya bacaan lafaz jalalah yaitu Allah. Coba pada Allah. Allah. Nah, Allah. Jadi minallah. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai bacaannya ke a ya, jangan minallah ya. Minallah. Nah, betul ya. Nah, itu bisa ya. Jadi tinggal dilatih aja pada nanti kalau ketemu lagi bacaannya seperti di ayat ya. Tadi di ayat 22 Qul inni la yujirani minallah jangan minallah ya. Nah, bagus ya. Kita lanjut ke mana? Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama Kolanya lebih ke suara ya, jangan keputus. annama rabbi wala usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum wala rasyada. Qul inni la yujironi minallahi ahadu wala ajida min dunihi multahada illa bala'na min bukan na illa bala'na bukan minallahi warasa bukan ro bukan so warisalati wa mayyasillah bukan yasillah wa mayyasillah yasillah apa akhirannya sillahu wa rasulahu wa inna lahu narojah
jahannama khulidina fiha abada. Ya. Nah, jadi untuk Pak Bono di sini lebih hati-hati lagi ya. Yang pertama adalah bacaan qalqalah ya. Pertama bacaan qalqalah tadi. Jadi qalqalah itu bacaannya lebih ke suara ya. Ade, kayak ngucapin de biasa ya. De, dengan ya. Dengan, de-nya aja. Ade. Nah, itu ya. Jadi jangan keputus bacanya, Pak Bono. Ad, ya, tidak sulit bacanya, kayak suara aja. Ad'u. Begitu. Kemudian ya, hati-hati ketika membaca lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah yaitu lafaz Allah. Kalau sebelumnya adalah i ya. Misalnya contohnya di ayat 23. Di ayat 23 illa balagham minallahi wa risalatihi wa may ya'sillah ya. Nah, jadi Pak Bono di sini ketika membaca itu ya, jangan ditebelin lagi ya. Jangan Allah lagi, jangan wa may ya'sillah. Nah, itu jangan. Tapi kayak bacaan biasa ya, sila. Begitu juga kalau misalnya intinya kalau misalnya Allah sebelumnya i ya, illa. Jadi ila ya, ila. Ya sillaha fillah ya fillah. Nah, jadi seperti itu. Jangan ya sillah ya, jangan begitu. Ya, nanti dari terus ada banyak ya sebelumnya kalau misalnya lafzul jalalah Allah sebelumnya i nanti ada banyak macamnya. Nah, itu lebih hati-hati lagi. Kemudian tadi huruf gha ya. Nah, ini hurufnya juga hati-hati keliru. Tapi secara umum sudah cukup bagus ya, Pak Mono. Semakin ada peningkatan, tinggal dilatih terus ya, Pak Mono. Insyaallah nanti akan semakin lebih bagus. Baik, Pak Taufik. Sekarang kita ke Mas Agudin. Masteran apa? Al-Qalam. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'al mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utulim ba'da dhalika zalim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Sudah? Belum. Kira-kira mau lanjut. Dulu Mau satu surat ya. dulu aja kamu. Ya, enggak apa-apa ya, Mas Agudin. Sedikit-sedikit enggak apa-apa, insyaallah sama nanti akan sedikit-sedikit lama menjadi dikit ya. Nah, jadi untuk bacaannya Mas Agudin alhamdulillah sudah cukup bagus, tinggal hati-hati ya untuk penerapan hukum tajwidnya tetap dikonsistenin ya. Jangan sampai tidak konsisten. Kayak misalnya tadi ada idgham bi gunnah, tadi bacaannya kurang ditahan ya. Kana damaliu ya, ditahan terlebih dahulu, jangan maliu wa banin. Nah, itu kayak tasdid. Ya, kana damaliu wa banin, ditahan sedikit. Idgham bi gunnah tetap ya dipertahankan. Kalau misalnya ketemu jangan disamakan sama tasdid. Ya, kalau tasdid nanti gak ada bedanya. Tasdid dan idgham bi gunnah beda ya. Kemudian ya untuk menguatkan lagi Pak Sabudin tadi di bagian awal ya. Diingat-ingat di surat Al-Qalam ini awalannya ya di ayat-ayat yang bagian awal yang mirip-mirip, yaitu adalah wa inna laka la ajran ghairu mamnun sama wa innaka la ala. Diingat-ingat kalau yang pertama ayat yang pertama dibaca adalah wa innala ya. La dulu. Nah, yang kedua baru wa innaka ya. Jangan dua-duanya la ataupun dua-duanya ka. Nah, pokoknya ingat aja yang pertamanya wa innala, yang keduanya wa innaka ya. Biar enggak ketukar-tukar di situ. Nah, barakallahu fiik, Mas Agudin sudah cukup bagus. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما Panjang pendeknya hati-hati. Inna nanya 2 harokat. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunun wa'iyah fa idza nufikha fis suri nafqatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fahiya yawma idin wahiyah wal malaku ala arja'iha. Panjangin lagi. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbuka Bukan fawqa bukan. wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa min Hati-hati panjang pendeknya. Yawma idzin tu'raduna la takhfa min La takhfa. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'um qara'u kitabiyah inni dhanantu Zonan. inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah Panjangin lagi. ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thummal jahima sallu thumma fi silsilatin tar'uha sab'una dhira'an fasluquh innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Cukup. Sudah sangat berusaha. Sangat berusaha. Nah, jadi Pak Budi bacanya sebenarnya sudah cukup bagus ya, tinggal harus lebih teliti lagi, hati-hati terutama di panjang pendeknya ya.
Kayak misalnya tadi wal malaku ala arja. Tadi di situ panjangnya seharusnya lebih dari 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat, dibacanya malah 2 harokat. Nah kemudian ya hati-hati juga di tempat lainnya juga, seperti yang lupa-lupa ya. Kalau misalnya lupa-lupa berarti harus dilancarin lagi. Tapi kalau misalnya hukum tajwidnya yang salah, ya berarti harus diperbaiki bacaannya. Soalnya kadang-kadang kalau hukum tajwidnya yang salah, itu hati-hati ya, nanti malah ke bawah terus takutnya. Soalnya keingetnya begitu terus. Jadi begitu. Dikuatkan lagi ya. Baik, barakallahu fiik, kita lanjut ke Pak Hafid. Tafadhol ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Satu surat lagi. Oh udah. Oh udah. Mau nambah apa enggak? Bisa aja. Kayaknya mau nambah gitu kan. Buat besok katanya. Buat besok. Nah, jadi sudah bagus Pak Kafid, Masya Allah nggak ada kelirunya ya di surat Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke Mas Rian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik, insyaallah sudah bagus. Tapi yang harus Anda perhatikan oleh Mas Rian, yang pertama adalah ketika membaca ayat fa'alhamaha fujuraha, tadi semuanya di situ kayaknya tipis ya. Fa'alhamaha. Nah, di situ tebal ya. Ya, saya berasa. Hanya tebal ya, di sini bukan ha ya, bukan fa'alhamaha ya. Fa'alhamaha. Nah, itu ya, ditebalkan lagi. Kemudian yang harus dipertahankan dilatih juga ketika membaca yang ditahan ya. Wa nafsiu ditahan terlebih dahulu. Itu namanya idgham bigunnah ya. Tanwin ketemu waw ditahan terlebih dahulu agar bacanya semakin lebih indah ya. Begitu ya Mas ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, jadi Bapak, itulah ya Bapak yang sudah kita latih pada malam hari ini ya. Yang paling penting adalah menyempurnakan harokat, menyempurnakan harokat ataupun menyempurnakan vokal ketika membaca Al-Quran. Usahakan ketika membaca Al-Quran itu jangan dicampur adukan ya Bapak, antara kebiasaan kita ketika ngomong bahasa daerah ya ataupun bahasa Indonesia, tetapi kita yakini ketika membaca Al-Quran itu ya pokoknya A dibuka mulutnya, U dimonyongkan, I dijauhkan. Ya, jangan kayak orang Indonesia yang penting asal kedengaran ya, yang penting asal ya dipahami bacanya.
mulutnya nggak bergerak nggak apa-apa asalkan kedengaran suaranya. Nah, tidak bisa ya kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran usahakan digerakkan. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau ini Ya. yang Fatah, tapi kalau kan ada yang bacanya kayak O gitu tadi. Itu berarti dia juga full buka. Ya, sama. Nah, betul. Jadi ketika lo baca kho, ro, so, habis itu to, itu sama ya, apa dibuka ro, kho. Ya, tapi sama ya. Sama kayak A biasa, A, kho, fa, atau kho, ba, sama ya dibuka kho, ba. Bedanya ya bahwa bukan bedanya ya. Hati-hati, lebih ke hati-hati. Itu kadang-kadang ketika membaca kho, ro itu dimunyungkan mulutnya ya. Ro, ho. Nah ini biasanya kalau biasa baru belajar seperti itu ya karena kayak o ya dimunyungkan. Nah itu hati-hati. Jadi sama aja ya. Jangan sampai dimunyungkan ketika mengucapkan kho kecuali kalau misalnya harokatnya kho itu ro itu jadi u ya. Hu. Nah itu baru dimunyungkan. Selain itu jangan ya. Begitu. Khi itu ya begitu. Nah, si so sama. Jangan berlebihan ya. Jangan so nggak bisa. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Apa untuk pertemuan pada malam hari ini? Jangan lupa yang sedang hafalan, yang ingin menambah hafalannya tetap di murojah yang sudah pernah dihafal ya, pakai ketika misalnya sedang imam ataupun ketika sedang sholat sir ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat sunnah ya, dipakai hafalannya agar tidak menghilang. Dan juga ya Bapak yang sedang membaca tilawah, melatih bacaannya, jangan lupa untuk dilatih terus ya, jangan lupa dilatih terus, diingat-ingat. Kalau sudah dikoreksi, ingat-ingat ya, biar bacaannya semakin lebih bagus. Nah, jadi apa kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.